Oke, mari kita bedah tuntas materi ini. Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita ya. Buat Anda yang mungkin sekarang lagi di jalan, atau lagi siap-siap kerja, atau mungkin cuma butuh perspektif baru buat nemenin rutinitas hari ini, Anda ada di tempat yang pas banget. Betul. Dan materi yang ada di meja kita hari ini tuh lumayan bikin kita mikir ulang soal banyak hal sih. Banget. Jadi hari ini kita bakal ngebedah catatan-catatan penting, kutipan yang lumayan tajam ya, dan filosofi dari buku 33 Cara Kaya ala Bob Sadino, Motivasi Bisnis Anti Gagal. Ya. Dan harus ditekankan dari awal nih, ini tuh bukan sekedar buku motivasi biasa yang ngasih tahu Anda cara bikin rencana bisnis 5 tahunan, nggak sama sekali. Jauh dari itu ya. Jauh banget. Filosofi yang bakal kita obrolin hari ini tuh sifatnya sangat mendobrak. Ini tuh kayak antitesis dari hampir semua buku teks manajemen bisnis modern yang mungkin pernah Anda pelajari di kampus. Benar sekali. Kita semua kan pasti udah familiar ya sama sosok Om Bob ini. Maksud saya, ketika kita ngomongin soal salah satu pengusaha paling sukses di Indonesia, yang punya jaringan Camp Chicks dan Camp Food, apa sih yang langsung muncul di kepala Anda? Pastinya bukan sosok CEO yang pakai dasi sutra sama jas mahal kan? Nah, justru itu. Visual yang selalu melekat sama beliau itu kan selalu kemeja lengan pendek yang sengaja dibuka tuh beberapa kancing atasnya, terus celana pendek santai, sama topi cowboy. Ikonik banget. Ikonik. Dan gaya ini tuh bukan cuma soal fashion ya kayaknya, tapi seakan-akan beliau lagi menertawakan segala bentuk formalitas dan kekakuan dunia bisnis yang selama ini diagung-agungkan sama banyak orang. Setuju. Kayak ada statement perlawanan gitu di balik celana pendeknya. Tapi yang mau kita bedah di sesi eksplorasi kita hari ini tuh bukan soal gaya berpakaiannya. Misi kita hari ini jauh lebih menampar ego sebenarnya. Lumayan bikin panas kuping buat sebagian orang ya. Pasti. Kita bakal cari tahu kenapa sih sosok triliuner dengan insting bisnis yang super tajam kayak Bob Sadino ini justru dengan bangga banget menyebut dirinya goblok atau bodoh dan malah ngejadiin itu sebagai fondasi utama kesuksesannya. Itu pertanyaan yang menarik banget. Kenapa beliau tuh sangat yakin kalau orang goblok ini punya probabilitas sukses yang jauh melampaui orang yang bergelar pintar. Yang sangat menarik di sini adalah gimana beliau membedah fenomena yang sering banget menjebak kaum intelektual. Mari kita lihat pola pikirnya soal penciptaan ide dulu deh. Oke, gimana tuh? Dalam pandangannya Om Bo, orang pintar itu mereka ini sering banget jadi korban dari kecerdasannya sendiri. Korban kecerdasan sendiri? Iya, mereka tuh punya terlalu banyak ide brilian di kepala mereka. Kayak hari ini mau bikin startup teknologi, besoknya kepikiran buka bisnis kopi kekinian, minggu depannya lagi tiba-tiba mau investasi di properti karena lihat tren. Terus ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya nggak ada satupun yang benar-benar kejadian di dunia nyata. Semuanya cuma berakhir jadi wacana panjang lebar di warung kopi. Ah, iya. Saya yakin Anda yang dengerin ini pasti pernah punya satu atau dua teman yang persis kayak gitu. Yang idenya banyak banget tapi nggak ada yang jalan. Atau ya jangan-jangan Anda sendiri yang lagi terjebak di siklus wacana itu. Sangat mungkin kan? Nah, sebaliknya nih, coba kita lihat anatomi pemikirannya si orang goblok dalam terminologi Bob Sadino ini. Terminologi goblok ya, kita garis bawahi. Ya, orang bodoh ini miskin ide. Kapasitas otaknya tuh mungkin cuma sanggup mikirin satu ide yang super sederhana. Misalnya, oke, hari ini saya mau jualan telur ayam. Udah, gitu doang. Cuma satu itu? Cuma satu itu. Tapi justru karena otaknya nggak dipenuhi sama ratusan cabang ide yang lain, satu-satunya ide itulah yang akhirnya langsung dieksekusi hari itu juga. Ini kritik yang tajam banget loh terhadap cara kita orang-orang yang merasa modern ini dalam memproses informasi. Tapi tunggu dulu deh. Kalau kita bawa ini ke konteks era bisnis modern yang sekarang kan serba data-driven ya, apa-apa pakai data. Bukannya mengeksekusi ide tanpa perhitungan yang matang itu sama aja kayak bunuh diri finansial. Nah, itu argumen klasik orang pinter. Iya kan? Maksud saya, menyingkirkan riset dan langsung terjun itu masih relevan. Karena kalau kita telaah lagi, orang pintar itu nggak mengeksekusi idenya bukan karena mereka malas, tapi karena mereka lagi menganalisis. Mereka ini kena apa yang disebut kelumpuhan analisis atau analisis paralisis. Justru itu inti masalahnya. Kelumpuhan analisis itu nyata banget. Emang betul data itu penting, nggak ada yang menyangkal. Tapi orang pintar ini sering banget ngelewatin batas antara riset yang diperlukan dan kecemasan yang dibalut sebagai riset. Wah, kecemasan yang dibalut sebagai riset, itu dalam banget. Kenyataannya gitu,
Orang pinter itu bakal ngitung modal awal sampai ke digit terakhir. Terus mereka bikin proyeksi untung rugi untuk 5 sampai 10 tahun ke depan, padahal bisnisnya aja belum buka. Iya, nyari break-even point lah, return of investment lah. Betul, memusingkan regulasi pemerintah yang bahkan rancangannya aja belum disahkan. Proses berpikir mereka itu super sempurna, tapi ya cuma di atas kertas presentasi. Tapi prakteknya nol ya? Praktiknya nol. Masalah biologisnya begini, otak manusia itu kan pada dasarnya dirancang buat bertahan hidup. Ketika Anda mengumpulkan terlalu banyak informasi dan data, otak Anda bakal otomatis mulai mencari potensi ancaman dari data-data itu. Jadi maksudnya semakin banyak mereka tahu, justru semakin mereka takut buat melangkah. Tepat sekali. Karena mereka ini cerdas, imajinasi mereka tentang kegagalan juga ikutan cerdas, sangat spesifik. Mereka mulai mikir negatif. Gimana nih kalau bulan depan inflasi tiba-tiba naik? Gimana kalau kompetitor ngebanting harga sampai 50%? Gimana kalau suppliernya mendadak bangkrut? Terlalu banyak variabel yang pengen mereka kendalikan padahal belum kejadian. Iya. Sementara si orang bodoh tadi gimana? Mereka ini nggak sempat mikir negatif karena mereka emang kasarnya ya nggak paham gimana caranya nganalisis variabel makroekonomi. Nggak ngerti inflasi, nggak ngerti fluktuasi harga ya. Nggak ngerti. Dan ketidakmampuan mereka dalam menganalisis ini secara paradoks justru jadi tameng yang melindungi mereka dari rasa takut itu sendiri. Mereka cuma tahu prinsip dasar, ini ada barang, ini ada pembeli, ya udah jual, titik. Wow, bagaikan analogi orang yang mau beli gadget baru kali ya. Coba bayangin orang pinter tuh bakal nontonin puluhan video ulasan di YouTube berminggu-minggu, dibandingin tuh spesifikasi kameranya, ketahanan baterainya, skor benchmarknya. Terus ujung-ujungnya, Ujung-ujungnya malah pusing sendiri. Batal beli karena takut salah milih produk yang paling sempurna. Sementara si orang bodoh ini, dia datang aja ke toko, lihat gadget yang dia ngerasa suka, dia bayar, dan besoknya dia udah bisa pakai gadget itu buat kerja dan produktif. nah itu contoh yang sangat relevan. Disinilah pembahasannya jadi sangat menarik. Konsep ini tuh nyambung ke faktor fundamental lainnya yang dibahas di sumber kita, keberanian. Mentalitas nothing to lose. Betul. Mentalitas nothing tulus ini yang jadi bahan bakar utama keberanian si orang bodoh. Mereka berani melangkah tanpa beban karena emang merasa nggak punya banyak hal yang harus dipertahankan. Nggak ada beban gengsi ya. Nggak ada. Mereka nggak memusingkan reputasi akademik, mereka nggak bakal gengsi kalau misal harus jualan pakai gerobak di pinggir jalan, dan yang terpenting, mereka nggak merasa harus kelihatan keren di mata teman-teman tongkrongannya. Pokoknya kalau gagal hari ini, ya udah, besok bangun pagi coba lagi yang lain. Persis, sederhana aja. Sedangkan orang pintar, mereka tuh merasa punya segala hal yang harus mati-matian dilindungi. Ego sektoral mereka tinggi ya. Ego sektoralnya tinggi banget. Mereka mikir, masa saya lulusan universitas top jualan telur keliling kantung? Atau, kalau startup pertama saya ini gagal total, apa kata kolega-kolega saya nanti pas reuni? Validasi eksternal. Iya, pertimbangan mereka itu jatuhnya terlalu berat ke validasi eksternal, bukan ke esensi dari bisnis itu sendiri. Dan ego orang pinter ini, kalau kita cermati lebih jauh dari catatan Bob Sadino, sangat berdampak pada ekspektasi mereka terhadap hasil kan. Sangat berdampak. Karena mereka ngerasa udah mendesain strategi bisnis yang secantik dan sesempurna itu di atas kertas, mereka jadi punya ekspektasi bahwa dunia nyata ini harus berjalan persis kayak spreadsheet Excel yang mereka bikin. Itu adalah jebakan ekspektasi yang paling mematikan buat pengusaha pemula. Logika orang pintar itu selalu ngomong, wah, saya udah pakai rumus marketing terbaru, riset pasarnya juga udah komprehensif, jadi secara matematis, di bulan ketiga saya harus udah untung 20%. Terus bulan ketiga ternyata grafiknya nyungsap. Nyungsep ke bawah. Dan karena dunia nyata ini kan penuh anomalia, banyak hal yang nggak bisa dihitung pakai rumus. Pas mereka rugi, mereka shock. Ego intelektual mereka terluka. Frustrasi. Frustrasi, nyalahin keadaan, dan akhirnya milih tutup buku. Menyerah. Tapi, coba kita bandingin sama orang yang dari awal udah sadar kalau dirinya itu bodoh. Orang ini tuh tahu betul dia nggak secerdas itu. Dia sadar kalau proses yang bakal dia lewatin ini bakal sangat brutal. Secara mental, mereka udah siap babak belur. Udah pasang kuda-kuda, mereka siap ngelewatin jalan yang berdebu,
penuh penolakan, mungkin ditipu orang dan berdarah-darah dulu sebelum akhirnya bisa ngelihat uang keuntungan pertama. Ketahanan mental. Betul, ketahanan mental tanpa ekspektasi instan inilah yang bikin napas bisnis mereka bisa jauh lebih panjang daripada si orang pinter yang gampang baper. Wah, ekspektasi itu memang bisa jadi racun pembunuh ya kalau nggak dikelola. Nah, menyambung soal keterbatasannya si orang bodoh ini, ada satu konsep lagi dari Om Bob yang terasa makin relevan kalau kita lihat tren masa kini. Konsep yang mana nih? Coba deh Anda perhatikan di media sosial sekarang, kita ini kan sering banget dicekoki sama konsep hustle culture ya. Katanya harus punya multiple streams of income, harus jadi orang yang serba bisa, multitalenta. Tapi Om Bob di bukunya ini justru ngomongin kekuatan ekstrim dari satu kata, fokus. Ah iya, fokus. Ini menarik. Orang pintar itu kan sering ngerasa kapasitas otaknya tuh besar banget. Jadi mereka ngerasa sangat mampu buat multitasking. Pagi ngurusin bisnis A, siang meeting buat ngerancang proyek B, malamnya masih sempat jadi konsultan buat perusahaan C. Dan mereka biasanya ngerasa bangga banget sama kesibukan itu kan, dipamerin di media sosial. Busy is the new cool, katanya. Padahal, kita harus ingat fakta biologis bahwa energi dan rentang perhatian manusia itu sifatnya sangat terbatas, secerdas apapun dia. Ketika fokus Anda terbagi jadi 3 atau 4, kedalaman eksekusi di masing-masing bidang itu pasti bakal jadi dangkal. Nggak maksimal. Nggak maksimal. Terus bahayanya lagi, kalau misalnya ada krisis di bisnis A, orang pintar ini kecenderungannya bakal mikir, ah udahlah, nggak apa-apa bisnis A ini gagal, toh saya masih punya backup bisnis B sama C. Oh, jadi karena banyak backup malah nggak all out ya berjuangnya. Tepat, ada jalan keluar yang gampang bikin mereka gampang nyerah. Nah, ini beda banget ceritanya sama orang goblok tadi. Mereka ini nggak punya kemewahan buat nyiapin rencana B, rencana C, atau rencana D. Mereka literally nggak punya pilihan lain. Kepepet. Kepepet. Mereka terpaksa mendedikasikan 100% nyawa, waktu, dan fokus mereka untuk satu-satunya bisnis yang mereka jalani. Karena logikanya simple, kalau bisnis telur ayam ini gagal hari ini, ya besok keluarganya nggak bisa makan. Udah sesimpel itu. Survival mode. Dan fokus yang lahir dari keterdesakan semacam inilah yang biasanya melahirkan dedikasi dan inovasi organik di lapangan. Inovasi yang seringkali nggak bisa dikalahkan sama orang pinter yang main aman dengan naruh telur di banyak keranjang. Analisis yang tajam banget. Dan ini nih secara natural ngebawa kita ke perdebatan klasik yang selalu diulang-ulang tapi selalu relevan. Konflik antara teori di atas meja ngelawan praktek nyata di jalanan. Teori versus jalanan. Iya, kalau kita bicara soal kualitas sebuah bisnis atau produk, asumsi standar kita kan pasti gini. Orang pinter, dengan semua gelar dan pengetahuannya, pasti dong bisa memproduksi barang atau jasa dengan kualitas yang jauh lebih bagus daripada orang bodoh. Asumsi logisnya begitu. Tapi Bob Sadino di sini punya pandangan yang benar-benar kontrarian, bahkan terkesan menohok soal ini. Memang agak kasar kedengarannya pas pertama kali dibaca. Di catatannya Om Bob bilang, orang bodoh itu emang kadang mengabaikan kualitas produk, tapi itu murni karena mereka tidak tahu. Nggak ngerti ilmunya. Iya. Tapi di sisi lain, orang pintar sering banget mengabaikan kualitas justru karena mereka merasa sok tahu. Nah ini, bukannya fungsi teori di kampus itu justru buat meminimalisir kesalahan dan ningkatin kualitas ya? Kenapa malah dibilang sok tahu? Karena teori yang dipelajari bertahun-tahun itu seringkali nyiptain bias konfirmasi yang tebel banget. Gini deh ilustrasinya. Boleh? Ketika si orang bodoh jualan, terus pelanggannya protes, wah pak, telur yang ini busuk nih. Si orang bodoh bakal langsung panik, minta maaf, dan besoknya dia pasti bakal nyortir telur jauh lebih teliti. Kenapa? Karena dia belajar langsung dari tamparan pasar. Feedbacknya instan. Nggak pakai denial? Nggak pakai denial. Tapi, gimana ceritanya kalau yang jualan ini orang pintar yang sok tahu tadi? Ketika pasar nggak merespons produk mereka dengan baik, atau ada komplain masuk, ego intelektual mereka seringkali menolak buat disalahkan. Oh, defense mekanismenya jalan. Jalan banget. Mereka malah bakal berargumen, wah ini sih pasarnya ada yang belum teredukasi, konsumennya nggak ngerti barang bagus, padahal produk saya ini kan udah dibikin pakai riset teknologi terkini loh. Ah, jadi mereka malah nyalahin konsumennya ya? Mereka nyalahin konsumen, nyalahin keadaan makroekonomi, nyalahin inflasi, nyalahin apapun di luar sana selain produk dan diri mereka sendiri. Murni cuma karena mereka merasa teori yang mereka pakai itu adalah kebenaran absolut. Paham saya sekarang. Jadi ego intelektual itulah yang bikin mereka buta sama realita di lapangan. Dan ini yang kemudian dirangkum dengan sangat-sangat puitis ya menurut saya dalam salah satu kutipan paling legendaris dari materi kita hari ini. Kutipan yang mana?
Bunyinya kayak gini nih, dan Anda yang dengerin pasti bakal merenungkan ini lumayan lama. Belajar di sekolah akan membuatmu merasa pandai. Praktek di jalanan akan membuatmu pandai merasa. Merasa pandai versus pandai merasa, itu permainan kata yang luar biasa brilian sih dari Bob Sadino. Sangat berlian. Gimana Anda ngebedah filosofi di balik dua frasa itu? Kalau kita gali lebih dalam buat Anda yang lagi nyimak ini ya, merasa pandai itu pada dasarnya adalah ilusi kompetensi. Ilusi. Iya. Ketika Anda duduk manis di kelas, menghafal teori marketing dari buku tebal, ngerjain studi kasus di kertas, dan akhirnya dapat nilai A, otak Anda langsung melepaskan dopamin kan? Anda merasa bangga. Anda merasa udah menaklukkan dan menguasai dunia bisnis. Padahal yang baru aja Anda kuasai itu cuma selembar kertas ujian. Dan kertas ujian itu sifatnya statis. Sementara bisnis di dunia nyata, itu digerakkan sama dinamika manusia yang sama sekali nggak bisa diprediksi. Karena manusia itu kan penuh emosi ya, nggak bisa sekedar diukur atau dimasukkan ke dalam rumus Excel. Tepat. Praktek di jalananlah yang pelan-pelan menumbuhkan kepekaan itu. Saat Anda harus turun tangan langsung ngadepin pelanggan yang lagi marah-marah di depan muka Anda. Itu nggak ada di buku teks tuh. Nggak ada. Atau saat Anda harus adu urat negosiasi alot sama supplier di pasar tradisional yang bener-bener nggak peduli Anda lulusan S2 dari mana. Atau saat Anda harus sampai nggak bisa tidur mikirin muter otak buat bayar gaji karyawan padahal kas perusahaan lagi kosong melompong-pong. Stresnya nyata. Semua benturan emosional dan fisik yang bertubi-tubi inilah yang ngebentuk apa yang Om Bob sebut sebagai pandai merasa. Intuisi bisnis, empati terhadap kebutuhan pasar yang sebenarnya, kemampuan membaca mikroekspresi atau bahasa tubuh klien pas lagi negosiasi. Wah, street smart sih ya jatuhnya. Iya, ini tuh persis kayak analogi belajar naik sepeda. Anda tuh bisa aja baca puluhan buku fisika tentang gimana teori keseimbangan gravitasi roda 2. Anda pelajari itu sampai 5 tahun penuh. Tapi pas disuruh naik, Ya Anda nggak bakal pernah bisa seimbang sampai Anda benar-benar duduk di atas sadelnya, mulai mengayuh pedal, lalu jatuh dan lutut Anda lecet. Jatuh dan luka lecet itulah yang sebenarnya bikin tubuh Anda pandai merasa di mana sih titik keseimbangannya. Bukan bukunya. analogi yang pas banget. Jadi apa makna dari semua ini untuk Anda? Nah, itu intinya. Kalau ternyata menjadi terlalu pintar, itu justru seringkali memunculkan ego yang bikin kita jadi sok tahu, terus menjebak kita dalam kelumpuhan analisis yang panjang, dan pelan-pelan membunuh intuisi adu kepekaan jalanan kita. Terus solusinya apa, kan? Iya, lalu gimana seharusnya kita menyikapi probabilitas kegagalan yang selalu ngintip di setiap keputusan bisnis yang kita ambil? Ada satu ilustrasi karikatur di dalam buku ini yang menurut saya ngerangkum keseluruhan inti pemikiran Bob Sadino secara sempurna. Ilustrasi yang pakai toa itu ya? Iya, visualannya benar-benar radikal. Di situ digambarkan Om Bob lagi berdiri di atas sebuah pijakan yang tinggi. Beliau megang toa, pengeras suara gitu, dan berteriak dengan sangat lantang ngadep ke bawah. Ayo, gagal. Nyuruh orang gagal. Beneran nyuruh. Dan sekumpulan massa di bawahnya itu ternyata pada bawa poster balasan yang tulisannya berani gagal. Coba Anda bayangin tuh, buku ini secara harfiah merintahin Anda untuk gagal. Bukan ngasih kata-kata mutiara ayo semangat, bukan janji manis pasti sukses, melainkan dorongan agresif buat nyari kegagalan. Ini kan sangat berlawanan sama insting dasar kita sebagai manusia ya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ilustrasi karikatur toa itu sebenarnya adalah bentuk dekonstruksi dari definisi kesuksesan yang selama ini kita yakini di masyarakat. Dekonstruksi gimana maksudnya? Selama ini kita kan selalu diajarin buat melihat kesuksesan dan kegagalan itu di atas sebuah garis horizontal yang lurus. Di ujung paling kiri itu kegagalan, di ujung paling kanan itu kesuksesan. Dan kita dari kecil disuruh lari sekencang mungkin ke arah kanan sambil mati-matian menghindari jurang kegagalan di sebelah kiri. Betul, sistem sekolah ngajarin kita gitu, nilai merah itu aib. Nah, paradigma Bob Sadino mengubah sumbu horizontal itu jadi vertikal. Beliau memvisualisasikan kalau kesuksesan yang sesungguhnya itu sebenarnya hanyalah sebuah titik. Sebuah titik yang ukurannya sangat-sangat kecil. Titik kecil. Dan tebak di mana letak titik kecil bernama kesuksesan itu? Dia ada tepat di ujung tertinggi dari sebuah gunung raksasa. Dan tebak, gunung raksasa itu terbuat dari material apa? Dari apa? Gunung itu murni terbuat dari tumpukan batu-batu kegagalan Anda sendiri. Tepat sekali. Konsepnya adalah akumulasi material. Kalau Anda pengen bisa berdiri di titik tertinggi itu, Anda butuh fondasi yang menjulang tinggi ke atas. Dan satu-satunya material di dunia ini yang bisa dipakai buat ngebangun fondasi itu, ya cuma pengalaman gagal.
Setiap kegagalan itu batu batanya ya? Ya, ketika bisnis pertama Anda bangkrut dan tutup, oke, itu satu bongkahan batu pertama Anda. Ketika Anda ditipu mentah-mentah sama rekan kerja, itu batu yang lain lagi. Ketika produk yang Anda bangga-banggakan ternyata ditolak mentah-mentah sama pasar dan akhirnya membusuk numpuk di gudang, Itu bongkahan batu yang ukurannya jauh lebih besar. Anda kumpulin batu-batu itu, Anda tumpuk terus-menerus, lalu Anda jadikan pijakan buat naik lebih tinggi. Inilah sebabnya kenapa istilah anti gagal di dalam kamusnya Om Bob itu punya makna ironis. maksudnya anti gagal itu bukan berarti nggak pernah gagal. Bukan. Anti gagal ala Bob Sadino justru berarti Anda harus mencari kegagalan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya, biar gunungnya cepat tinggi. Gila, itu benar-benar perspektif yang ubah segalanya sih. Berarti kalau kita pakai logika gunung kegagalan tadi, orang-orang pintar yang nggak pernah mengeksekusi idenya murni karena mereka takut gagal. Mereka nggak punya apa-apa. Mereka sama sekali nggak punya material batu kan, mereka nggak punya gunung. Mereka cuma berdiri bengong di tanah yang datar, ngelihat ke atas dengan segala macam teori hebat di kepala mereka, tapi nggak punya pijakan apapun buat bisa meraih titik kecil bernama kesuksesan itu. Mereka lumpuh. Lumpuh dalam ilusi kesempurnaan. Maka dari itu, mari kita rangkum diskusi yang cukup intens ini untuk Anda semua. Silakan. Sintesis dari semua pemikiran radikal ini gimana? Semua pemikiran nyeleneh Bob Sadino ini sebenarnya bermuara pada satu undangan yang jelas. Undangan untuk bertindak. Bertindaklah seperti orang goblok, tapi dalam artian yang memberdayakan. Goblok yang positif ya? Ya, milikilah keberanian buat langsung mengeksekusi satu-satunya ide yang Anda punya hari ini. Gak usah terlalu pusing mikirin validasi ego dan buang jauh-jauh ketakutan akan hal yang belum tentu terjadi. Dedikasikan 100% fokus Anda. Dan turun ke jalan, ya. Turunlah ke jalan. Hadapi pasarnya langsung. Supaya Anda jadi pandai merasa. Jangan cuma bersembunyi di balik meja kerja yang nyaman, ber-AC, dan ngerasa puas karena cuma merasa pandai di atas kertas. Karena pada akhirnya, realita dunia nyata ini cuma bisa digerakkan sama para eksekutor yang udah babak belur, bukan sama analis yang kerjanya cuma bisa ngeritik dari pinggir lapangan tanpa pernah ngeluarin keringat setetes pun. Wow, sebuah tamparan yang jujur aja emang sangat kita butuhkan ya. Kadang kita tuh emang butuh nanggalkan kepintaran kita sejenak, turunin gengsi, buat berani ngambil langkah pertama yang biasanya paling menakutkan itu. Setuju. Dan obrolan panjang kita hari ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Apa tuh? Jika kita sepakat dengan realita keras di lapangan, bahwa kesuksesan sejati itu cuma bisa dibangun dengan cara menumpuk gunung kegagalan dan memetik pelajaran langsung dari setiap benturan empiris, Oke. apakah ini berarti sistem pendidikan modern kita saat ini sebenarnya sedang melakukan kesalahan yang sangat fatal? Coba Anda pikirkan. Wah, ini berat nih. Sistem kita itu kan selalu menghukum setiap bentuk kesalahan dengan tinta merah di rapor. Sistem menuntut kesempurnaan jawaban tiap kali ujian, dan mendoktrin anak-anak dari kecil bahwa gagal itu adalah sebuah aib yang harus disembunyikan. Betul, kita diajari untuk alergi sama kegagalan. Pertanyaannya, apakah sistem yang terlalu mengagungkan kehati-hatian, analisis ini, pada kenyataannya, sedang mencetak jutaan generasi orang-orang pintar yang terlalu lumpuh dan dipenuhi ketakutan untuk sekedar berani melangkah? Pertanyaan penutup yang benar-benar bakal bikin kita nggak bisa tidur malam ini kayaknya. Apakah nilai-nilai A sempurna kita di masa lalu itu justru yang sekarang diam-diam memenjarakan potensi kita buat bertindak di dunia nyata? Biarkan pertanyaan itu mengendap dan mengganggu pikiran Anda hari ini. Ya, biarkan itu mengendap di benak Anda. Kalau Anda sekarang lagi ragu buat memulai satu proyek atau bisnis yang udah lama banget Anda rencanakan tapi nggak jalan-jalan, mungkin hari ini adalah waktu yang paling tepat buut makai topi koboi imajiner Anda. Turunkan sedikit ekspektasi. Betul, turunkan sedikit ekspektasinya dan rangkul keberanian dari kebodohan Anda untuk mulai bergerak sekarang juga. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu berharga Anda duduk bareng kita di sini, membedah pemikiran-pemikiran berani dari seorang Bob Sadino. Teruslah mengeksplorasi. Teruslah mengeksplorasi, teruslah berani mencari dan menumpuk batu untuk gunung kegagalan Anda sendiri, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.